Perkenalkan, nama saya Pri Gunawan Sinaga. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Setia Wacana Salatiga. Saya menempati di Fakultas Pertanian dan Bisnis dengan prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 materi. Lihat aja nanti. Sip. Klasifikasi Oldeman, yaitu klasifikasi Oldeman yang didasarkan pada bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Klasifikasi iklim Oldeman banyak dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia karena klasifikasi iklim ini diarahkan pada tanaman-tanaman pangan seperti padi dan golongan palawija dibandingkan dengan metode pengklasifikasikan iklim yang lainnya. Metode ini sudah lebih modern karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan yaitu bulan basah 200 mm per bulan, bulan lembab 100 sampai 200 mm per bulan, bulan kering 100 mm per bulan. Tipe pengklasifikasi iklim Oldeman ini ada 5 macam didasarkan pada bulan basah berturut-turut. Sementara subtipenya dibagi menjadi 4 macam didasarkan bulan kering berturut-turut. Ada tipe utama yang memperhitungkan jumlah panjang bulan basah terbagi ke dalam beberapa tipe utama, yaitu tipe utama adalah A adalah 9 bulan, tipe utama B 7 sampai 9 bulan, utama C 5 sampai 6 bulan, D 3 sampai 4 bulan, yang E 3 bulan. Untuk subtipe yang memperhitungkan jumlah panjang bulan kering terbagi ke dalam beberapa subtipe, yaitu 1. Min per sama dengan 1 bulan. Subtipe 2 2 sampai 3 bulan. Subtipe 3 4 sampai 6 bulan. Subtipe 4 6 bulan. Berdasarkan kriteria yang sudah dibahas, dapat dibuat pengklasifikan tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah yang mencukupi cukup banyak stasiun pos hujan. Data yang dipergunakan adalah data curah hujan yang selama 10 tahun. Lebih yang kemungkinan dihitung rata-ratanya. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 sub tipe tersebut, maka iklim ini dikelompokkan menjadi 18 wilayah agroklimat Oldeman, mulai dari A1 sampai E5 sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldeman. Yang kedua ada teori Smith-Ferguson. Systemically Smith-Ferguson sama dengan klasifikasi iklim Oldeman yang didasarkan pada kriteria bulan basah dan bulan kering. Bulan turun hujan secara berturut-turut. Nah, sistem klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini di Indonesia sudah banyak, yaitu digunakan dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson adalah salah satu metode, yaitu metode klasifikasi iklim yang menggunakan data curah hujan sebagai data penunjangnya lah. Informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, tentunya kebijakan pertanian, terutama dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Klasifikasi tipe iklim menurut Smith-Ferguson hanya menggunakan data curah hujan di suatu wilayah dengan memberikan kriteria curah hujan bulanan pada bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Ini ada kriteria bulan basah yaitu 100 mm, bulan lembab 60 sampai 100 mm, dan bulan kering
60 mm. Untuk menentukan tipe iklim Smith-Ferguson digunakan Ki. Ki yaitu jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah dikalikan 100%. Nah, klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini ditentukan dari nilai Ki yang dikelompokkan menjadi 8 tipe iklim, yaitu tipe iklim A dengan nilai Ki 14,3, keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah sangat basah dan hujan tropika. Tipe iklim B dengan nilai Ki 14,3 sampai 33,3, keadaan iklim dan vegetasinya daerah basah dan hujan tropika. Tipe iklim C dengan nilai Ki 33,3 sampai 60,0, keadaan iklim dan vegetasinya daerah agak basah dan rimba dan gugur pada musim kemarau. Tipe iklim D dengan nilai Ki 60,0 sampai 100,0, keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah sedang seperti hutan musim. Tipe iklim E dengan nilai Ki 100,0 sampai 167,0, keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah agak kering seperti hutan sabana. Dan tipe iklim F dengan nilai 167,0 sampai 300,0, keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah kering seperti hutan sabana. Tipe iklim G dengan nilai Ki 300,0 sampai 700,0, keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah sangat kering seperti padang ilalang. Dan tipe iklim H dengan nilai Ki 700,0, keadaan iklim dan vegetasinya adalah daerah ekstrim kering seperti padang ilalang juga. Nah, perubahan iklim penggunaan data iklim dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Data curah hujan dapat digunakan untuk menganalisis bahaya erosi. Pada saat curah hujan tinggi, lapisan tanah paling atas akan terbawa curah hujan yang tentunya deras, kemudian akan sampai di sungai atau waduk. Dapat terjadi pendangkalan. Dan apabila pada lapisan tanah terdapat bahan kimia seperti pestisida kimia akan menyebabkan pencemaran air. Nah, bahaya erosi atau jumlah tanah yang hilang maksimum dapat ditetapkan menggunakan rumus USLE, yaitu Universal Soil Loss Equation dari Smith dan Wismer, yaitu A sama dengan R K L S C P. A adalah jumlah tanah yang hilang maksimum atau ton, H, dan TH. R adalah faktor erosivitas hujan. Nah, yang K adalah faktor erodivibilitas. Dan LS adalah faktor panjang dan kemiringan lereng. Dan C adalah faktor indeks pengelolaan tanah. Dan P adalah indeks konservasi tanah. Faktor-faktor RKLS ditetapkan menggunakan rumusan tertentu dengan data dari hasil-hasil penelitian nilai C dan P. Dari data hasil-hasil penelitian terdahulu, tingkat bahaya erosi ditetapkan berdasarkan kelas atau besarnya erosi, yaitu ton, H, TH, berdasarkan itu. Dan kedalaman solum dalam cm, cm. Data curah hujan akan mempengaruhi temperatur,
kelembapan dan tingkat erosinya. Nah, hal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi lahan. Evaluasi lahan digunakan untuk menghasilkan produksi tanaman yang optimal. Dan data curah hujan juga berkaitan dengan radiasi suhu kecepatan, angin, dan tekanan uap air dapat digunakan untuk menganalisis indeks dan kekeringan dengan metode Surface Water Supply Index atau Palmer-Drought Severity Index dan metode Deciles dan metode Percent of Normal Index dan metode standar DIT Precipitation Index dan metode RUN dan lain-lain tentunya. Hal ini diperlukan agar saat menanam tidak kekurangan pasokan air. Dalam mencegah agar tanaman tidak kekurangan air dapat dilakukan dengan perencanaan irigasi dengan metode neraca air. Komponen di neraca air yaitu intersepsi tajuk, infiltrasi, perkolasi, limpasan permukaan, kadar air tanah tentunya, evaporasi, dan transpirasi. Jika sudah dihitung atau sudah diketahui nilainya, kemudian menentukan pola tanam. Pola tanam berfungsi untuk mengatur tata letak, tentunya tata letak tanaman baik ditanami satu jenis tanaman atau lebih, agar penggunaan air atau pupuk dapat efisien, seperti itu. Jadi informasi iklim sangat penting. Untuk produksi pertanian yang lebih efektif dan efisien dengan pemilihan komoditas unggulan, pengolahan air yang cermat, pengolahan tanah yang baik, serta pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim, diantaranya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim yang terjadi akibat pelepasan gas rumah kaca semakin hari semakin mengancam kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati di muka bumi. Perubahan iklim sendiri tidak dapat dihindari akibat pemanasan global dan akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pertanian dan seterusnya. Kerentanan tanaman ini sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan, sifat tanah, pola tanam, teknologi pengolahan, khususnya pengelolaan tanah dan pengelolaan air. Di Indonesia, perubahan iklim ekstrim yang sering terjadi adalah musim panas dan musim hujan yang berkepanjangan
Jadi sehingga menyebabkan kekeringan dan banjir. Jadi oleh karena itu, kerentanan tanaman hortikultura terhadap pola curah hujan akan berimbas pada luas area tanam. Terus produktivitas dan kualitas hasil. Jadi ketiga itulah yang akan mengimbas. Pada sektor pertanian, kejadian iklim ekstrim, terutama El Nino dan La Nina, yaitu menyebabkan satu, kegagalan panen atau penurunan indeks pertanaman yang berujung pada penurunan produktivitas dan produk. Yang kedua, sumber daya lahan pertanian. Dan yang ketiga, peningkatan frekuensi, luas, dan intensitas kekeringan. Keempat, ada peningkatan kelembapan. Dan kelima, itu ada peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman. Jadi seperti itu. Jadi ada lima lah. Dan pengganggu tanaman atau kekeringan dan banjir di sektor pertanian bukan hanya berbicara tentang gagal panen, tetapi pada salah satu faktor yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim di sektor pertanian tersebut, yakni jumlah petani yang menurun, nah, yang terakhir saya akan menjelaskan, yaitu adaptasi adalah berbagai tindakan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim yang terjadi, menyesuaikan kegiatan ekonomi pada sektor yang rentan sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini kegiatan adaptasi difokuskan pada area-area yang dianggap rentan gitu terhadap perubahan iklim, yaitu daerah pantai, sumber daya air, seperti itu pertanian, kesehatan manusia, dan infrastruktur. Dan tujuan adaptasi adalah untuk perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi iklim untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan ada beberapa elemen produksi pertanian yang perlu beradaptasi, yaitu satu, sumber daya air dan tanah, dan yang kedua, sistem produksi tanaman dan ternak, dan yang ketiga, yaitu layanan ekosistem oleh landscape pertanian, dan yang keempat, kualitas dan keamanan pangan, yang kelima, struktur lahan pertanian, dan yang keenam, pendapatan dan keuangan. Dalam sistem produksi pertanian
Tidak ada model adaptasi yang one size fit all, selalu yang berbeda di tiap wilayah. Karena kondisi agroekologi dan sosial ekonomi serta dampak nyata iklim di lokasi tersebut. Petani juga memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai dengan pengalaman pribadi dan faktor pembatas seperti air, suhu, input, dan lain-lain, dan dalam sistem pertanian mereka gitu loh. Tapi ada pun beberapa contoh adaptasi pada sistem pertanaman, yaitu menurut Howden dan kawan-kawan pada tahun 2007, yaitu ada satu penggunaan varietas atau spesies yang lebih tahan shock panas dan kering. Dan yang kedua yaitu pengaturan pemupukan untuk menopang kualitas biji buah dan biji sesuai kondisi iklim di musim tanam tersebut. Dan yang ketiga ada pengelolaan waktu dan jumlah air irigasi. Dan yang keempat, perluasan skala teknologi permanen air. Dan yang kelima, pengaturan kembali periode dan lokasi tanam. Yang keenam, penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi resiko gagal produksi. Dan yang ketujuh, pengaliran dan penggunaan air yang lebih efektif saat curah hujan yang rendah. Dan yang ke-8, itu pengelolaan waterlogging, erosi, dan pencucian hara saat curah hujan tinggi. Dan yang ke-9, konservasi kelembapan tanaman seperti tanaman penutup tanah. Yang ke-10 ada integrasi tanaman dan ternak, contohnya padi, ikan, azolla, dan bebek atau iti, serta jagung dan kacang. Dan yang terakhir sapi atau kambing. Yang ke-11 ada pengelolaan OPT terpadu, itu seperti varietas resisten, tumpang sari dan rotasi. Yang ketiga tanaman pinggir. Dan keempat, tanaman bunga. Yang kelima ada push pull teknologi. Dan keenam lima dong, kenapa saya lupa. Dan tindakan Kementerian Pertanian dalam program adaptasi yaitu satu, perbaikan pengelolaan air atau sistem dan jaringan irigasi. Dan kedua, pengembangan teknologi panen air seperti embung, waluk, dan parit. Yang ketiga ada peningkatan efisien penggunaan air seperti irigasi, tetes, dan mulsa.
Dan yang keempat ada pengembangan jenis tanaman yang tahan atau toleran terhadap suhu tinggi dan kekeringan dan genangan dan salinitas. Dan yang kelima, teknologi pengelolaan tanah dan pertanaman yang meningkatkan daya adaptasi tanaman, yaitu tanaman penaung, pengelolaan tanah secara minimal, tanaman penutup tanah, dan bedengan tinggi. Dan yang keenam ada penggunaan informasi iklim dari BMKG untuk mengatur pola tanaman di wilayah-wilayah tertentu. Dan yang ketujuh ada penyesuaian waktu dan pola tanam berdasarkan kalender tanam atau KATAM menurut Kementerian Pertanian seperti di Pulau Jawa. Dan yang ke-8 ada rekomendasi pemupukan sesuai lokasi dan kebutuhan pupuk. Yang ke-9 ada pengembangan teknologi silase, yaitu pemprosesan pakan ternak untuk mengatasi kelangkaan pakan musiman. Yang ke-10 ada integrasi tanaman ternak seperti optimasi penggunaan sumber daya, tentunya sumber daya lahan gitu. Dan yang ke-11 sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim. Mitigasi adalah upaya memperlambat laju pemanasan global serta perubahan iklim melalui penurunan emisi atau pancaran GRK yang serta peningkatan penyerapan GRK. Program ini lebih difokuskan pada aplikasi teknologi teknologi rendah emisi, yaitu antara lain varietas unggul dan jenis tanaman yang rendah emisinya, dan atau kapasitas absorpsi karbon tinggi, penyimpan lahan tanpa bakar, dan pengembangan dan pemanfaatan biofuel, dan penggunaan pupuk organik dan biopestisida dan pakan ternak rendah emisi GRK. Sebagai pribadi dan komunitas, kita juga dapat berpartisipasi dalam upaya mitigasi ini dengan mempraktekkan hal-hal seperti mengurangi penggunaan aerosol, menghemat air dan energi, mendaur ulang barang-barang seperti plastik, kertas dan kardus, gelas serta kaleng. Mitigasi yaitu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi sebab dari perubahan iklim dari sumbernya, serta beradaptasi terhadap perubahan iklim
tertentu gitu. Nah, berikut ini beberapa aktivitas dari mitigasi seperti pemanfaatan pupuk organik. Terus kedua, penyiapan lahan tanpa bakar dan tentunya optimalisasi pemanfaatan lahan. Dan yang ketiga, pemanfaatan kotoran atau urin ternak atau limbah pertanian untuk biogas, biofuel, dan pupuk organik. Yang keempat itu ada penerapan teknologi budidaya tanaman untuk mengurangi GRK. Nah, yang kelima ada perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi. Yang keenam yaitu penerapan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB melalui pembuatan kompos, arang, biokar, dan briket arang. Yang ketujuh itu ada pengembangan budidaya tanaman pangan tentunya dengan TOT untuk mengurangi laju emisi GRK. Dan yang ke-8 ada tambahan perluasan areal kelapa sawit, karet, kakao pada lahan non hutan atau APL. Dan tindakan Kementerian Pertanian dalam program mitigasi tentunya yaitu pertama, penggunaan varietas padi rendah emisi gas CH4. Dan yang kedua ada pengelolaan irigasi sawah. Yang ketiga ada optimasi lahan tanpa bakar. Dan yang kelima yaitu ada pengembangan perkebunan di lahan non hutan dan lahan terdegradasi. Dan yang keenam ada penggunaan limbah untuk biogas dan kompos. Dan yang ketujuh ada pengelolaan pemupukan. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari penyampaian materi ini. Saya benar-benar mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.